Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Ini adalah Hyundai Palisade Signature. Ini adalah Hyundai SUV Hyundai yang sangat besar, terbesar bahkan ini, dan juga termewah saat ini. Sebetulnya Hyundai Palisade ini baru generasi pertama aja, dan ini adalah model facelift di generasi pertama yang diluncurkan tahun 2022 lalu. Nah, kita akan lihat, berhubung ini juga merupakan SUV terbesarnya Hyundai, mobil ini juga memiliki fitur Hyundai Smart Sense paling lengkap. Jadi Hyundai Smart Sense itu adalah nama paket fitur-fitur safety lah kalau dari Hyundai. Kalau misalnya dari Toyota itu ada Toyota Safety Sense, kalau misalnya dari Mazda itu ada iActive Sense, kalau misalnya dari Hyundai dia Hyundai Smart Sense, dan dia merupakan yang paling lengkap. Jadi sudah ada adaptive cruise control bisa menjaga jarak, lane keeping assist supaya bisa menjaga kita tidak keluar dari lajur yang sudah kita pilih. Yang digabung, mobil ini sudah memiliki semi autonomous, dan kita akan lihat itu. Kita akan lihat juga seberapa mewah, seberapa nyaman dari Hyundai Palisade ini. Simak videonya. Hyundai Palisade ini didesain untuk SUV di pasar Amerika. Jadi kalau misalnya kita mau bandingkan mobil ini dengan Fortuner atau Pajero, itu kurang cocok. Mobil ini lebih cocok dibandingkan seperti BMW X7 ataupun Mercedes-Benz GLS, karena mobil ini sudah seperti mobil-mobil Eropa. Walaupun ini dari Korea dia, tapi ini sudah cocok dibandingkan dengan BMW atau Mercy. Dari bentuknya pun juga kelihatan ya. Walaupun ini made in Korea, tapi tampang dari mobil ini, bentuknya, interiornya itu sudah persis seperti SUV di Amerika. Nah, kita akan lihat dulu depannya pertama. Depannya memang dia sudah menggunakan bahasa desain terbaru dari Hyundai. Jadi dia grillnya dia seperti ini, dan ini semuanya dia warnanya hitam grillnya. Jadi mau Palisade tipe apapun itu pasti grillnya dia warna hitam. Nah, Palisade pun juga ada beberapa varian. Ada yang paling rendah, ada yang prime, ada yang signature seperti yang aku review nih. Jadi dua-duanya 4x2 itu untuk penggeraknya. Dan juga ada signature 4x4 yang all wheel drive, bukan unit test ini jadi adalah yang varian tengahnya antara prime dan signature 4x4. Jadi adalah signature biasa ini. Nah, apa sih arti dari nama Palisade? Palisade itu adalah nama sebuah kota di Amerika. Jadi memang cocok sekali namanya dengan mobilnya seperti ini, karena memang seperti aku bilang didesain untuk seperti SUV di Amerika dia. Nah, lampunya ini sudah bentuknya keren juga sih. Ini adalah lampu indikator, dan lampu indikator itu dibuat tinted gini untuk kaca, jadi dibuat agak gelap. Jadi kalau pada saat nyala itu masih ada aksen-aksen kerennya juga. Di bawah ini adalah lampu full LED semua, termasuk lampu dimnya pun juga di bagian sini. Dan ini adalah DRL-nya. Nah, jadi DRL-nya dia seperti ini, sudah berbeda dibanding yang pre-facelift sebelumnya. Di atas itu ada kamera, itu untuk fitur Hyundai Smart Sense seperti aku bilang. Jadi fitur Hyundai Smart Sense, Hyundai Palisade ini memiliki katalog paling lengkap. Seperti ada adaptive cruise control yang bisa menjaga jarak antara mobil ini dengan mobil di depannya. Lalu juga ada lane keeping assist, jadi menjaga supaya mobil tidak keluar dari lajur yang sudah dipilih. Digabung kedua fitur tersebut itu menjadi fitur semi autonomous, atau mobil ini bisa menyetir sendiri walaupun tidak full ya, masih harus dipegang setiap berapa detik sekali. Lalu juga ada forward collision warning juga, jadi dia bisa membantu pengereman pada saat kalau misalnya di depan ada melakukan emergency braking. Dari depan memang kelihatan dia sangat gagah sekali. Beda kalau misalnya kita mau bandingin dengan Fortuner atau Pajero, memang kelasnya udah beda, dan harganya pun juga bedanya lumayan dia. Yang di sebelahku ini adalah tipe yang Palisade Signature 4x2. Harganya ini 1.012 juta. Ya, pada saat diluncurkan memang harga belum 1 miliar, masih di bawah 1 miliar. Sekitar 980 jutaan. Sekarang sudah tembus 1 miliar. Sedangkan yang tipe 4x4-nya itu sudah nyentuh 1,2 miliar. Ya wajar karena dia sudah menggunakan penggerak yang
berbeda. Yang menarik juga dari mobil ini adalah mesinnya, karena ini mobil menggunakan mesin diesel 2200 cc yang mirip sekali seperti yang digunakan di Hyundai Santa Fe. Nanti kita akan lihat. Kita lihat bagian sampingnya dulu. Panjang mobil ini, panjangnya belum sampai 5 meter. Memang kelihatan mobil ini panjang banget. Tapi total panjangnya dia 4900 mm, hampir 5 meteran lah. Aku lupa detailnya itu berapa, 4900 sekian. Jadi belum 5 meter tapi kelihatan panjang banget dia. Velgnya dia 20 inci dan bentuk velgnya memang aku lebih suka seperti yang di pre-facelift atau sebelum facelift. Entah kenapa lebih elegan aja. Kalau ini lebih terlihat agak biasa lah untuk mobilnya. Ini bagus, cuman agak biasa untuk Palisade ini. Lebih bagus yang versi sebelumnya. Aku lebih suka yang itu. Spionnya inilah untuk aksen untuk desain lampu indikatornya aku suka. Jadi desainnya dia seperti ini, seperti kepisah gitu. Yang cukup keren juga sih. Handle pintu dia warnanya full chrome, doff chrome jadi. Dan pintunya pun dia juga cukup berat lah pintunya. Dan yang aku suka juga dari Palisade ini adalah, maaf tuh agak ada barang-barang di dalam. Sampai bagian bawah. Jadi pintunya ini memanjang sampai bagian bodi bawah mobilnya ini. Jadi kalau misalnya kita habis off-road gitu ya, kalau misalnya kita mau turun dari mobil, ada sebagian mobil yang tidak mengcover sampai bagian bawah. Jadi kalau misalnya kita mau turun, itu tuh bagian kelihatan apa enggak ya, ini agak kena kaki, jadi kotor dia. Tapi untungnya dia ke cover semua, jadi lebih enak dan tetap bersih bagian dalamnya. Hanya eksteriornya aja yang kotor kalau misalnya off-road. Nah, jadi keren juga untuk Palisade ini. Di atas ada roof rail juga, dan ini adalah khasnya sebuah SUV ini yang membuat kelihatan lebih sangar lagi. Sama ada blind spot monitoring di bagian spion. Jadi itu bisa kita aktifkan, bisa kita nonaktifkan juga untuk blind spot monitoringnya. Ke belakang, bagian belakangnya pun juga terlihat gagah ya. Karena jadi kalau misalnya kita naik mobil, kita ngantri di belakangnya Palisade, itu tetap pandangannya indah juga dari bagian belakang. Di sini ada tulisan Palisade yang besar juga, jadi terbaca juga walaupun dari luar. Lalu ada tulisan 2,2D. Bentar, ini jadi dia ada fitur menarik ya. Ini aku tutup dulu. Jadi Palisade ini memiliki satu fitur yang sangat membantu sekali kalau menurutku. Jadi kalau misalnya kita habis belanja gitu ya, barang bawaannya banyak gitu. Coba aku praktekin aja. Kita moonwalk. Jadi kita agak jauh gitu, kita bawa belanjaan agak banyak. Terus kita mau buka bagasi agak repot. Jadi kita mendekat aja seperti ini. Ini udah dikunci mobilnya kan. Mendekat. Nah, dia akan mendeteksi. Nah, tuh. Dia mendeteksi dan dia langsung membuka bagasi belakang. Nah, jadi gampang. Dan itu kunci harus dalam keadaan dekat juga, tidak bisa jauh. Jadi harus betul-betul dekat banget. Lalu kita tinggal meletakkan barang kita, lalu tinggal kita tutup lagi aja. Jadi itu fitur yang membantu juga, dan harus diingat itu fitur bisa kita nonaktifkan dari dalam. Jadi tidak seharus buka terus dia. Nah, bagasinya walaupun dalam kondisi tegak seperti ini semua 3 row ini, tetap cukup lebar dia bagasinya. Oke, kita tutup lagi. Nah, di sini juga ada kamera. Jadi di kanan kiri depan belakang ada kamera untuk kamera 360-nya juga. Dan di sini ada knalpot. Dan ini knalpot itu bukan knalpot palsu ya. Ini knalpot beneran, cuman hanya ada covernya jadi bagian luar sini. Panas lagi. 2 knalpot, walaupun mesinnya hanya 2200 cc tapi tetap pengen terlihat sporty juga mobilnya. Kita lihat mesinnya coba. Kita buka mesinnya, jadi tetap menggunakan tuas dulu di sini. Tapi untungnya dia sudah menggunakan pegas, jadi lebih gampang juga karena kap mesinnya dia berat soalnya. Mesinnya dia ini kita mengira bahwa yang masuk ini adalah varian mungkin 2500 cc, atau bahkan karena dia meniru Eropa itu mungkin bisa 2700 2800 cc, karena Fortuner pun sekarang juga sudah 2800 cc walaupun saingannya bukan Fortuner ya. Jadi mesinnya dia hanya 2200 cc, jadi tidak besar banget, bahkan lebih besar dibanding lebih kecil dibanding rival-rivalnya X7 atau GLS, bahkan lebih kecil dari Fortuner maupun Pajero. Mesinnya 2200 cc, 4 silinder dengan turbo diesel juga, menghasilkan tenaga, ini mesin diesel ya, menghasilkan tenaga 200 horsepower dan torsinya dia 450 Nm. Jadi walaupun dia mesinnya cc-nya nggak begitu besar, hanya 2200 cc, tetap dia bisa menghasilkan tenaga yang besar, yaitu 200 HP
dan torsinya pun juga cukup besar, wajar karena ini adalah sebuah SUV. Torsinya 450 Nm. Tenaga dan torsi itu disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi 8 speed automatic. Jadi 8 speed dia. Jadi kalau misalnya kecepatan tinggi pun itu mungkin bisa menjaga RPM di cukup rendah juga. Akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya itu pun juga untuk mobil sebesar ini cukup cepat ya. 0 sampai 100 km per jamnya tuntas hanya dalam 9,2 detik yang cukup cepat juga. Nah, kalau nanya bensin ini sudah pasti ya. Kalau misalnya di Shell sekarang dia ngisi ya V-Power diesel, dan V-Power diesel pun juga sekarang lebih enak dia. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Untuk masuk ke row 3-nya itu gampang banget. Cukup ada satu tombol di sini yang perlu ditekan. Ini kita tekan dulu. Nah, dia akan langsung maju semua sampai paling depan. Oke, kita langsung masuk aja. Nah, row 3-nya ini adalah posisi yang cukup mundur kursi depannya. Row 3-nya dia cukup enak dia. Tapi cuman memang tidak pas buat aku ya. Ini tinggiku 179 cm. Legroom nggak ada sama sekali. Headroom pun juga sisanya lumayan dia, hanya 5 jari aja. Dan aku juga penasaran ini adalah tombol apa ya. Oh, ini adalah buat lampu. Jadi lampu ini keluar dari sini, nggak kelihatan kayak lampu soalnya. Jadi cukup ya lumayan lah kalau misalnya tinggi di bawah aku mungkin enak. Karena ada colokan USB-C juga di kanan satu, kiri satu. Sama ada cup holder juga di sini. Ya, mungkin itu di bagian belakang. Kita lihat bagian paling tengah ya coba. Bagian belakangnya ini bisa dibilang enak ya dia ya. Captain seat juga kursinya. Ini ada armrest juga, ini yang aku suka dari sebuah mobil itu adalah kalau mobil captain seat itu tuh lebih enak dia. Nah, ini berasa bos juga. Jadi bisa diatur juga untuk kursinya. Bisa direbahin, bisa maju mundur juga. Jadi lebih enak dia. Nah, yang aku suka juga dari mobil ini adalah bahan di atas ini. Memang dengan bludru ini kan cap-cap tangan dia lebih kelihatan. Tapi entah kenapa kesannya lebih mewah aja dia menggunakan bludru seperti ini. Yang lebih bagus juga. Nah, interior yang aku dapat ini warnanya dia putih ya. Jadi sebetulnya ada yang warna merah yang lebih enak juga karena kalau misalnya yang putih itu lebih khawatir kotor lah dalamnya itu. Karena dalamnya dia terang warnanya, kalau kotor tuh lebih kelihatan. Kalau merah tuh kan dia lebih enak. Tapi aku juga suka dengan putihnya nih karena kesannya lebih mewah dia. Di pintu sini ini ada kayu di sini. Di sini ada kayu, di sini ada soft touch semua. Ini ada speaker walaupun kecil, tapi speaker yang besar ada di bagian bawah sini dia. Sama di belakang pun juga ada. Cup holdernya ada dua di sini. Ada yang kecil sama yang besar. Jadi tergantung minuman kita yang kita bawa ukurannya seberapa juga. Ada sentuhan chrome di sini yang membuat kesannya pun lebih mewah juga dia. Di belakang sini ini juga dibanding depan ya. Ini beberapa pengaturan di sini pun juga ada, sama di bagian depan pun juga ada sebagian yang sama. Seperti AC bisa kita atur dari sini juga, walaupun single zone nih, tapi bisa kita atur dari sini. Pemanas pendingin kursi pun di belakang sini pun juga ada, kanan sama kiri. Jadi tetap enak pun. Jadi total pemanas pendingin itu ada 4 di masing-masing kursi ada, kecuali bagian paling belakang. Di sini ini ada tempat penyimpanan. Jadi kalau misalnya kita bawa HP gitu ya, tidak meletakkan di bagian pintu, bisa kita letakkan di sini. Dia ada jaring-jaring gitu yang kita bisa buat meletakkan barang dia. Enak. Di sini ini ada colokan 12 volt. Ya, ini 12 volt dia. Nah, jadi di sini ada satu juga di bagian kanan sini, sama di kiri pun juga ada satu. Itu untuk USB-C ya. Jadi chargernya pun di bagian belakang itu tetap ada banyak, nggak sedikit juga. Jadi mau ngecas pun tetap ada dia. Nah, yang aku suka lagi adalah di sini ada tirai. Nah, jadi tetap ini mobil premium ya, mobil paling premiumnya Hyundai. Di sini ada tirai juga untuk tambah privacy juga di kanan sama di kiri. Ada, dan ada moonroof di atas ini. Jadi dan tinted juga ini kacanya. Jadi tidak begitu panas banget kalau misalnya kita buka, tapi kacanya tidak bisa kita buka ini ya, sudah fix. Kecuali bagian depan ada sunroof, itu bisa kita buka. Di atas ini ada 2 lampu LED. Ini hanya di bagian depan sini saja, sama ada pegangan tangan, sama ada satu gantungan di bagian kanan sini. Hanya di bagian kanan, di bagian kiri dia tidak ada. Mungkin itu di bagian belakangnya. Sekarang kita langsung lihat aja ke bagian paling depan. Nah, bagian paling depannya dia sudah menggunakan desain terbarunya Hyundai juga. Jadi setir ini sudah mirip seperti di Stargazer maupun di kereta. Ini bentuknya udah seperti ini dan warna putih juga dia karena interiornya putih ya. Setirnya pun juga enak untuk digenggam dan dia cukup ringan juga ya pada saat berhenti begini. Di kanan, nah ini di kanannya ada pengaturan yang spesial juga karena dia
sudah ada pengaturan untuk adaptive cruise controlnya, termasuk jadi untuk mengatur jarak bisa dari sini semua, dan juga untuk lane keeping assist-nya. Jadi untuk nyetir sendiri bisa kita nyalakan dari sini. Bagian kiri ini untuk mengendalikan ke head unit tengah. Nah, instrumennya memang desainnya nggak banyak gitu ya, tapi bisa kita ada beberapa pilihan untuk warna aja sebetulnya sih. Seperti kalau misalnya kita ke comfort, dia seperti ini. Ini smart deh, sorry. Kalau misalnya eco dia berubah jadi hijau seperti ini, dia yang keren juga. Comfort sama smart, sama sport dia seperti ini bentuknya. Head unit, nah head unit ini sama seperti Hyundai lainnya dan dia besar juga ya. Tapi ada beberapa fitur yang eksklusif juga untuk di Palisade ini, seperti passenger talk. Jadi kalau misalnya kita nyalakan passenger talk, nah seperti ini nih mati ya. Nah kalau mati itu kita misalnya ngomong sama orang di paling belakang gitu ya, itu suara kita mungkin agak kecil dan belum tentu kedengeran orang di paling belakang. Tapi kalau kita nyalakan seperti ini, itu suaraku akan langsung ke bagian paling belakang. Jadi akan keluar dari rear speaker. Jadi dari speaker belakang akan keluar juga suaraku, dan suaranya pun juga aku udah nyoba jernih juga suaranya. Jadi seakan-akan memang suaraku besar sampai paling belakang. Dan ini agak double juga, jadi kedengeran suara speaker sampai sini. Mungkin kalau pada saat jalan nggak begitu kedengaran, tapi mungkin karena aku berhenti aja sih ini. Nah, lalu mobil ini ada juga profil berkendaranya. Jadi kalau misalnya sekarang ini aku belum set profilnya, tapi kalau misalnya ganti-ganti profil itu dia juga akan menyesuaikan posisi duduknya. Jadi kalau misalnya profil satu orang lagi, posisi duduknya seperti ini, lalu profilku posisi duduknya seperti ini. Kalau misalnya diganti-ganti, dia akan menyesuaikan juga langsung posisi duduknya. Ada untuk kiblat juga. Jadi kalau misalnya kita mau sholat, mungkin ya kita di satu tempat mau sholat nggak tahu kiblatnya kemana, cukup buka ini aja langsung ditunjukin kemana. Ini kita masih agak ke kanan lagi kalau misalnya mau sholat. Lalu juga ada untuk valet mode, jadi bisa kita masukkan dari sini kalau misalnya kita menggunakan valet. Lalu ada untuk Apple CarPlay dan Android Auto. Cuman untuk mobil yang harganya 1 miliar, Apple CarPlay-nya dia masih wired, jadi belum wireless dia, jadi masih menggunakan kabel, dan itu agak disayangkan kalau menurutku. Setidaknya itu kalau misalnya ada menggunakan kabel, itu juga ada yang versi wirelessnya, karena mobil ini harga 1 miliar, sedangkan di bawah 1 miliar tuh banyak juga yang menggunakan wireless Apple CarPlay. Jadi itu agak sayang, walaupun banyak yang suka juga yang menggunakan kabel ya. Sama ada Blue Link, jadi kita bisa mengendalikan mobil ini dari HP. Nah, jadi mungkin begitu aja. Sama di bagian tengah sini ini ada untuk AC dia dual zone juga, dan kita bisa mengendalikan AC belakang. Transmisi dia menggunakan tombol-tombol seperti ini. Memang pada saat pertama kali mungkin belum biasa ya. Aku aja masih belum biasa. Tapi lama-kelamaan akan lebih biasa, lebih enak lagi. Dan untuk rem tangan itu ada di bagian kanan. Ya mirip seperti di Mercedes-Benz, letakkan di bagian kanan. Tapi seharusnya ada di bagian tengah sini sih biar lebih enak. Tapi kalau misalnya pada saat jalan gitu ya, ini kita pencet-pencet dia tidak akan bisa kalau misalnya kita tidak menginjak rem. Jadi harus menginjak rem dulu. Ada auto hold, dan ini adalah untuk ganti-ganti mode berkendara dari bagian sini. Sama ada pemanas pendingin kursi di kanan maupun di kiri. Jadi bagian tengahnya ini mewah dia. Kita langsung coba aja dia untuk jalan. Jadi udah hujan juga, jadi kita langsung tutup pintu dan kita langsung jalan aja. Ini dia impresi pertamaku pada saat mengendarai Hyundai Palisade. Jadi impresi pertamaku pada saat nyetir Palisade ini adalah, yang pertama, yang pasti adalah mobil ini tinggi. Cukup tinggi ini mobil. Memang tidak setinggi Fortuner ya, mungkin tidak setinggi Fortuner dia, tapi dia cukup tinggi dan pandangannya itu keluar sangat luas sekali. Ini di kanan ada orang dikawal, ini kita kasih jalan dulu. Nah jadi pandangan keluar tuh luas ya, kaca kanan kiri dia besar juga, terus juga kaca depannya dia besar banget, dan posisi duduk ini juga dia cukup enak. Cuman kurangnya adalah setirnya itu teleskopiknya kurang, tidak bisa terlalu maju ke arahku, jadi kurang maju. Jadi ini tanganku ini sudah pas, tapi kakiku aku kerasa masih agak terlalu dekat ya. Itu semua tergantung dari tinggi badan, terus postur badan kita seperti apa, itu semua tergantung dari itu. Tapi kalau untuk aku ya ini cukup enak, cuman bukan yang terlalu enak banget, enggak deh. Lalu setirnya memang enaknya, power steeringnya itu di kecepatan rendah betul-betul dibuat ringan,
dan kecepatan tinggi itu betul-betul dibuat agak berat gitu. Jadi di kecepatan rendah memutar balik gampang, di kecepatan tinggi pun dia langsung berasa lebih mantap setirnya. Hal yang aku suka juga adalah instrumennya. Instrumen ini dia bentuknya, ini resolusi dari instrumen ini sangat bagus sekali, jernih sekali gambarnya, dan responnya ini pada saat ganti-ganti informasinya atau MID-nya ini pun juga sangat smooth dia. Dan mesinnya ini walaupun dia sebuah diesel ya, kita kan juga tahu diesel itu kan suara lebih keras dia. Ini dia halus tetap dia mesinnya itu. Dan perpindahan giginya dia 8 speed ya. Perpindahan gigi pun juga dia cepat, menurutku cepat untuk perpindahan giginya dia. Dan pada saat kita mau berakselerasi pun juga responnya dia cukup cepat dia. Responnya dia cukup cepat. Nah, untuk suspensinya, jadi gini, suspensinya ini kan adalah sebuah SUV ya. SUV itu tidak boleh terlalu empuk untuk suspensinya. Karena apa? Karena kalau misalnya terlalu empuk, itu bisa menyebabkan limbung yang berlebihan. Karena juga ini mobilnya mau digunakan untuk off-road dan sebagainya, jadi tidak boleh terlalu empuk. Dan di Palisade ini memang dia tidak begitu empuk. Kalau misalnya di jalanan-jalanan tidak rata tuh berasa kalau mobil ini suspensinya dia cukup keras, suspensinya berasa kerasnya. Tapi kalau di kecepatan tinggi seperti di jalan tol gitu ya, itu berasa mobil ini bisa melaju dengan sangat halus dan cukup empuk juga misalnya di jalan tol. Dan ini adalah suspensi yang cocok juga untuk sebuah SUV kalau menurutku ya. Lalu seberapa kencangkah untuk akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya? Oke, sekarang kita coba untuk powernya. Udah pindah ke sport, kita gas 1 2 80 90 100. Oke. Udah 100 gitu aja, udah 100 dia. Jadi untuk akselerasinya memang dia cepat ya, dan dia masih di bawah 10 detik aja. 9,2 detik untuk mobil sebesar ini untuk akselerasinya. Ya jadi cukup cepat ya menurut gue ya. Nah ini jadi mode sportnya itu tuh bukan hanya sekedar mode sport biasa ya. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan santai gitu ya pakai mode comfort gini, lalu kita pindah ke mode sport, itu dia langsung RPM-nya naik dia. Jadi RPM-nya naik, itu mencari gigi yang pas juga untuk akselerasi. Jadi kalau misalnya aku lari 30 seperti ini aja, kita pindah ke sport, itu RPM-nya aja udah langsung naik dia. Dan responnya pun dia juga cepat, cukup cepat dia kalau misalnya di kick down ya. Misalnya kita di sport seperti ini, coba tadi kita dari kecepatan rendah, tapi kalau di kecepatan tinggi seperti ini kita kick down, nah RPM naik. Sudah 90 lagi. Tadi dari kecepatan 40. Ya jadi untuk segi dari responnya bisa dibilang cukup cepat dia. Tarikannya pun dia juga enak. Untuk sebuah mesin yang cc-nya tidak begitu besar, hanya 2200, tapi powernya yang besar. Berapakah konsumsi bahan bakar dari Palisade ini? Untuk kiritannya dia cukup menakjubkan ya untuk mobil sebesar ini. Dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, Hyundai Palisade yang 4x2 ini bisa mencatat 12,5 sampai dengan 13 km per liter. Sedangkan untuk rute tolnya dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa mencatat 19 sampai dengan 19,5 km per liter, yang berarti itu keiritannya sudah hampir bisa sama seperti LCGC atau low cost green car. Low cost green car itu seperti Toyota Agya atau Honda Brio. Jadi mobil-mobil yang tergolong irit, dan mobil ini hampir bisa sama seperti itu keiritannya, sedikit lagi. Jadi untuk keiritannya dia bisa dibilang luar biasa sekali. Di balik semua itu, apakah Hyundai Palisade ini memiliki kekurangan? Sebetulnya ini tergantung ya, masing-masing orang berbeda. Ini posisi berkendaranya seperti aku bilang. Jadi untuk tinggi badanku 179, lalu postur badanku seperti ini, itu dia posisi berkendaranya enak. Cuman menurutku untuk setir teleskopiknya ini itu
kurang sedikit lagi majunya gitu loh. Jadi ini sudah mentok maju untuk setir teleskopiknya, tapi kakiku masih agak dekat ini, jadi agak nanggung. Kalau misalnya bisa lebih maju sedikit lagi aja, itu aku baru bisa mendapatkan posisi yang enak. Tapi sekali lagi, setiap orang beda-beda, tinggi badannya, postur badannya semua beda-beda. Mungkin ini sudah menjadi posisi berkendara yang enak untuk orang lain mungkin ya, tapi kalau menurutku sudah enak, cuman setirnya aja yang kurang maju sedikit lagi. Mungkin itu aja untuk kekurangan dari Hyundai Palisade ini. Dengan suspensi yang tidak begitu empuk, bagaimanakah untuk pengendalian dari mobil ini? Jadi untuk handlingnya itu kalau misalnya kita nikung gitu di kecepatan tinggi ya, itu dia masih limbungnya itu masih cukup berasa dia. Nah, tapi untungnya karena suspensinya dia tidak begitu empuk, jadi ada stiffnya gitu, itu dia masih bisa lebih baik handlingnya, jadi masih bisa cukup baik. Memang mobil ini bukan mobil yang tepat ya untuk manuver di kecepatan tinggi, karena pertama bodinya dia besar, dan juga mobil ini kan cukup berat. Jadi kalau untuk manuver kecepatan tinggi dia bukan mobil yang tepat lah. Nah, jadi mungkin begitu reviewku mengenai Hyundai Palisade Signature yang 4x2 ini. Untuk harganya seperti aku bilang di awal, harganya Hyundai Palisade Signature yang 4x2 yang aku tes ini, itu harganya dia 1.012.000.000 rupiah. Nah, jadi untuk harga dia sudah tembus 1 miliar, tapi memang dengan harga segitu kita bisa mendapatkan kabin yang mewah, desain eksterior yang gagah juga, dan juga mobil yang nyaman dan juga canggih yang pastinya, karena fiturnya dia sangat luar biasa. Nah, mungkin begitu reviewku. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa. Dan juga aku ingin berterima kasih kepada Hyundai Motors Indonesia yang sudah meminjamkan aku unit ini selama beberapa hari untuk aku review. Sampai jumpa.